Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ya, Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Oke teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai tes laporan percobaan. Nah, pada kelas 7 pasti kalian sudah mempelajari mengenai tes laporan observasi kan? Ya, tes laporan percobaan dan tes laporan observasi sebenarnya tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama bertujuan untuk melaporkan sesuatu percobaan atau peristiwa dan lain sebagainya ya. Pada pembelajaran ini, tujuan kita belajar adalah untuk mengidentifikasi tes laporan percobaan, menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil percobaan, menelaah struktur dan kebahasan dari tes laporan percobaan, dan menyusun tes laporan percobaan. Ya, baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian teks laporan percobaan, yang kedua, tujuan teks laporan percobaan, yang ketiga, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan yang terakhir, struktur teks laporan percobaan. Disimak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Ya, yang pertama mengenai pengertian tes laporan hasil percobaan. Teman-teman, melaporkan hasil percobaan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan setelah melakukan percobaan atau praktikum. Hal ini berkaitan dengan penelitian tertentu. Nah, biasanya dapat dikaitkan pada bidang atau mata pelajaran tertentu seperti IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, pada pembelajaran tersebut pasti kita sering melakukan percobaan, penelitian, ataupun praktikum. Tujuan tes laporan hasil percobaan tentu saja untuk mengklasifikasikan, mendeskripsikan, atau menggambarkan dan memberi informasi yang aktual mengenai suatu hasil pengamatan atau penelitian. Teman-teman, laporan hasil percobaan ini berisi fakta ya, jadi harus sesuai data atau penelitian yang dilakukan. Tidak boleh sembarangan menulis hasil percobaannya. Laporan dapat disajikan dalam bentuk teks sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk orang lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri tes laporan hasil percobaan. Ada beberapa hal ciri-ciri tes laporan hasil percobaan, yaitu pertama, melaporkan hasil percobaan. Tentu sudah jelas ya, tes laporan hasil percobaan adalah tes yang melaporkan hasil percobaan. Kemudian yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Ketika kalian melakukan penelitian atau praktikum, tentu saja hal itu untuk menguji sesuatu, bukan? Misalkan kalian melakukan percobaan, yaitu mengenai mengapa benda bisa jatuh dari atas ke bawah. Hal itu bisa kalian praktikan dan melaporkannya di teks laporan hasil percobaan. Nah, yang ketiga adalah teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Ini jelas ya, karena dalam membuat teks laporan percobaan kita harus runtun sesuai dengan strukturnya, yaitu pertama ada tujuannya, yang kedua ada alat dan bahannya, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima simpulan. Misalkan ketika kalian ingin melakukan percobaan membuat kentang goreng yang renyah, kalian harus memaparkan di sana tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk menghasilkan kentang goreng yang renyah. Namun bukan hanya renyah, tetapi juga lembut dan empuk. Nah, yang keempat adalah memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Ketika membuat kentang goreng yang renyah, apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Yaitu kentang, pisau dapur, gula, air, terigu, dan minyak goreng. Baik, selanjutnya adalah 5. Memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan. Pasti ketika kita membuat kentang goreng ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan, seperti menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengupas kentangnya, kemudian merendam kentangnya, lalu diberikan tepung kentangnya dan diberi bumbu, lalu dikeringkan, setelah itu digoreng dan siap disantap. Yang keenam adalah memaparkan pencatatan hasil percobaan. Kalian paparkan hasil yang kalian dapati ketika kalian menggoreng kentangnya, atau kentangnya ini sedikit renyah atau kurang renyah di luarnya, atau kentangnya ini sedikit gosong atau warnanya keemasan. Seperti itu ya.
Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah mengakhiri laporan yang dipaparkan berdasarkan simpulan hasil percobaan yang telah dilakukan ya. Kalian menganalisis hasil pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil percobaan. Jadi strukturnya adalah yang pertama terdapat judul. Nah, judulnya tadi apa? Judulnya membuat kentang goreng yang renyah atau percobaan membuat kentang goreng yang renyah. Perhatikan ya teman-teman, jadi membuat judul ini harus yang jelas, positif, singkat, khas, dan menampilkan kata kunci yang ingin kalian buat atau praktikkan. Lalu setelah judul ada pendahuluannya. Nah, pendahuluan ini berisi memaparkan latar belakang atau rumusan masalah atau tujuan dari percobaan secara lengkap yang ingin kalian lakukan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini berisi pemaparan alat dan bahan serta prosedur kerja atau percobaan secara detail ya. Tadi sudah kita bahas ya, alatnya apa, bahan-bahannya apa, seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Nah, yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teorinya, hasilnya, dan juga pembahasan apa yang didapat ketika kita telah melakukan penelitian atau percobaan. Kemudian terdapat juga simpulan. Nah, simpulan ini berisi hasil percobaan dipaparkan secara ringkas dan jelas ya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi referensi atau berisi rujukan yang kalian gunakan ketika kalian membuat praktikum atau percobaan. Daftar pustaka ini harus jelas ya, karena daftar pustaka ini biasanya dilihat oleh pembaca apa saja referensi yang telah digunakan gitu. Jadi tidak sembarangan begitu menulis daftar pustaka. Karena ketika kita menjiplak tulisan orang lain atau meniru tulisan orang lain tanpa menuliskan referensi atau daftar pustakanya, maka kita telah melakukan plagiarisme atau penjiplakan berupa pendapat, karangan, seolah pendapat dan karangan tersebut milik kita atau karya kita. Hal ini tidak baik ya teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Jaga selalu kesehatannya ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan tetap bahagia belajar di rumahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.